Wabarakatuh teman-teman, ini kembali lagi berjumpa bersama channel saya ini. Di kesempatan hari ini saya akan jelaskan karena ada pertanyaan dari teman-teman semua tentang karantina tanaman yang baru turun cangkok, kenapa menggunakan polybag kecil. Nah, ini saya akan jelaskan, pertanyaannya juga bagus. Nah, jadi di kesempatan hari ini kita akan bahas tentang kenapa sih polybag menggunakan kecil. Nah, jadi sebelum itu semoga teman-teman semua dengan video atau penjelasan saya ini semoga nanti bermanfaat buat teman-teman semua. Misalkan bermanfaat bisa share ke teman-teman semua supaya pada tahu tentang cara karantina tanaman yang baru turun cangkok. Nah, kalau misalkan video ini bermanfaat teman-teman ya, teman-teman semua semoga sehat selalu, diberi banyak rezeki, dipermudahkan lancar segala urusannya. Oke, dari ini saya akan jelaskan ini keunggulan dari karantina menggunakan polybag kecil. Ini yang saya gunakan polybag itu 30x40, jadi lebarnya ini 30, panjangnya itu 40. Nah, saya jelaskan kenapa saya menggunakan polybag seperti ini. Itu dari pengalaman saya sendiri teman-teman semua. Itu kalau kita tanam pohon mangga ataupun pohon lainnya, kalau menggunakan polybagnya kecil itu ternyata lebih bagus dan cepat sekali untuk tumbuh normalnya. Jadi pada tanaman ini dikarenakan untuk yang pertama kita menggunakan polybag kecil ini itu dikarenakan penyiramannya itu langsung masuk ke bagian pencangkokan atau dalam kata lain akar yang awal dari muternya tanaman menggunakan kokpit itu dia langsung masuk ke bagian perakaran, dan juga akarnya pun yang di sebelahnya sini pun dia langsung pada keluar, jadi tembus langsung pada keluar ke medianya teman-teman. Itu yang utama. Untuk yang kedua, keunggulan dari yang kedua itu tidak goyang untuk bagian bawahnya ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena biasanya kalau pencangkokan itu kalau misalkan goyang itu akarnya pada patah, atau dengan kata akar dari rantingnya kita cangkok itu pada patah biasanya. Jadi kalau kita angkat itu patah, kalau kayak gini itu kenceng. Nah, nih kenceng jadi aman. Nah, itu dari dua keunggulan itu seperti itu. Kalau misal kita kasih nutrisi atau penyiraman itu dia langsung masuk ya teman-teman semua. Jadi air pun nutrisi apa langsung masuk. Nah, biasanya setelah dari polybag seperti ini, kalau misalkan akarnya udah banyak, udah jebol, itu baru saya pindah menggunakan polybag besar. Ini rata-rata saya gunakan polybag kecil seperti ini, padahal ini batangnya lumayan besar. Nah, ini untuk percabangannya banyak seperti ini, tetapi alhamdulillah pohonnya udah siap. Kalau yang ini juga rimbun, ini tingginya 2 meter. Nah, tapi kondisi tanamannya subur, sehat teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Ini akan lebih cepat untuk keluar akarnya. Ini kita pun angkat dari pohonnya aja pun kuat. Nah, ini kita akan lihatkan untuk kekurangan dari penanaman mangga yang menggunakan polybag besar. Ini rata-rata saya gunakan polybag kecil, walaupun ini tingginya sekitar 2 meter up, tapi saya menggunakan polybag kecil tetap ya teman-teman. Itu yang polybag besar saya akan lihatkan. Ini pas ada, jadi belum saya bongkar sama sekali. Nah, untuk yang polybag besar itu biasanya kalau misalkan akar dari ini akan goyang teman-teman kalau nggak diikat seperti ini. Nah, jadi ini akan goyang nantinya. Itu pun pertumbuhannya yang saya amati ternyata di bagian sini itu pun kebanyakan pasti pada kering dan kurangnya sehat dibandingkan dengan yang polybag kecil seperti ini. Kalau polybag kecil ini itu pun kokoh, diangkat ini dilepas diangkat aja aman. Kalau yang ini diangkat pasti akar kalau belum penuh itu akan resiko. Jadi seperti itu. Kalau penyiramannya itu biasanya kalau teman-teman siram di bagian sebelah sini siram, tapi kalau misalnya rata yang di bagian sini misalkan akarnya dari cangkokan ini keluar, itu biasanya kalau misal kering itu jadi lambat pertumbuhannya. Itu yang mengakibatkan pada teman ini. Dan juga kalau kita kebanyakan penyiraman biasanya ini medianya basah dulu, kalau seperti ini biasanya langsung kering. Perbedaannya seperti itu. Ini kurang sehat saya potong, ini juga kayak gini. Jadi pertumbuhannya
kurang bagus. Kalau untuk yang seperti ini kondisinya sehat teman-teman semua. Nah ini, jadi kalau misalkan udah full baru kita tanam polybag besar seperti itu. Ini yang dari segi pengalaman saya. Oke, jadi pertanyaannya sudah saya jawab. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan lagi bisa komen di bagian bawah, nanti saya akan buatkan video. Cukup sekian dari video saya ini, semoga nanti bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.